wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Aku Numi di sini, ibu rumah tangga di Riau. Kata siapa ibu rumah tangga bisa berbagi kisah inspiratif? Nah, kali ini aku mau berbagi kisah inspiratif dari seorang pendiri Oyo Rooms. Siapa dia? Ya, kalau mau tahu kelanjutan ceritanya, langsung aja stay tune di YouTube channel aku. Don't forget to subscribe, like, dan komen videonya ya, biar aku makin semangat untuk buat videonya. Langsung aja, let's watch it! Pemilik nama lengkap Rites Agarwal ini adalah CEO atau founder dari Oyo Rooms, yaitu On Your Own, yang lahir di Bisang, Katak Rayagada pada tanggal 16 November 1993. Jadi dia besar di kota Rayagada, di negara kecil bagian Orissa di India Timur. Jadi untuk pendidikannya, si Rites ini lulusan dari Indian of School Business and Finance. Jadi aku nggak tahu sih sebenarnya dia SD-nya di mana, SMP-nya di mana, dan juga SMA-nya di mana. Karena kan seperti yang kita tahu ya, India itu ada hampir sama dengan Indonesia untuk jenjang pendidikannya. Tapi yang aku baca atau dilansir dari Wikipedia, aku nemuin kalau dia lulusan dari Indian Schools of Business and Finance. Jadi Sirites inilah CEO atau founder dari Oyo Rooms. Gimana dia bisa membangun Oyo Rooms yang bisa kita nikmati saat ini? Langsung aja ya, tonton terus. Let's watch it. Ia adalah seorang miliarder muda berkebangsaan India yang bisa dan terdaftar di daftar orang-orang terkaya yang ada di India. Jadi, untuk mendapatkan semua itu, Rites pernah mengalami hal yang tidak mengenakan karena sejak dia masih kecil, dia sudah bisa dibilang tuh kayak kurang ekonominya gitu. Dari segi ekonomi dia tuh nggak mumpuni. Makanya dari dia umur 13 tahun, Rites itu udah berjualan kartu ponsel atau SIM card telepon kayak gitu. Jadi kalau kita di Indonesia ini kayak buka ponsel tapi dia khusus untuk jualan kartunya aja gitu. Itu pun dia titipkan di warung kecil milik orang tuanya. Jadi Rites ini lahir dari keluarga yang sederhana gitu. Kemudian dia pas berusia 18 tahun dia keluar dari rumah, dia jalan-jalan lah gitu kan, terus dia nginep di sebuah apartemen dan di sana itu dia melihat ada penjaga atau kalau kita bilang sih penerima tamu gitu ya kan, itu tidur terus nggak ada kamar mandi atau ruangan yang bersih kayak gitu. Jadi dia tuh kayak risih gitu. Makanya dari sana dia tuh berawal eh, kayak memimpikan kalau dia tuh bisa membangun sebuah tempat yang nyaman yang bisa dinikmati oleh banyak orang kayak gitu. Dan Rites juga pernah nih, dia sempat mau putus sekolah lantaran keluarganya nggak punya biaya lagi. Tapi orang tuanya tidak mengizinkan dia lantaran kata orang tuanya, eh, masa iya sih nggak sekolah gitu kan? Karena di mana-mana kita tuh emang dibutuhkan pendidikan yang nomor satu gitu. Jadi ya udah dia tetap berjualan dan dia bekerja di sebuah hotel kecil yang ada di kampungnya sana. Dia ikut bantu-bantu lah apa yang bisa ia bantu. Terus udah lama dia bekerja di hotel itu, dia kasih masukan nih ke yang punya hotel, ini begini begini, jadi diterima saran-sarannya gitu. Terus dia berpikir kalau dia mau buka bisnis di perhotelannya itu, tapi dia mikir lagi gimana ya kan, soalnya kan butuh biaya, butuh banyak uang kan gitu untuk bangun yang namanya sebuah bisnis gitu. Sementara dia dari kalangan orang yang nggak punya uang. Jadi dia itu ditantang sih dari apa ya? Dari seorang PayPal, Peter Thiel gitu, dari investornya Facebook. Jadi untuk kayak buat situs-situs gitu, ternyata dia mampu dan dia dibiayai sampai dengan waktu itu awalnya itu lebih kurang 900 juta US dollar. Jadi dia bisa
udah menerima tantangan itu dan dia berhasil, makanya dia bisa mendirikan Oyo Rooms sampai saat ini. Jadi Oyo Rooms itu udah berkembang di beberapa negara, Filipina, Indonesia, Uni Emirat Arab, kemudian di Cina itu ada sekitar 300-an kota atau ditotalin bisa mencapai 13.000 kota kayak gitu. Jadi emang Oyo Rooms ini bisa banget kita nikmati ya kan. Jadi kalau untuk pendapatan per bulan dari seorang Rites ini ya jangan dibilang lagi karena emang udah banyak banget, itu mencapai 3,5 juta US dollar. Ya udah hitung aja lah ya berapa. Jadi sekitar 14 triliunan gitu kalau dihitung per tahun ya. Terus si Rites ini membangun awal bisnisnya itu nggak gampang ya guys, karena emang banyak banget orang yang nggak percaya kalau dia bisa menerima tantangan dan menerima hal-hal yang dikira orang, ih masih anak kecil juga, masih bau kencur, sok-sok udah mau buka bisnis kayak gitu. Jadi dia dapat ya agak banyak cacian gitu sih dari orang gitu. Tapi dia membuktikan eh, kalau dia bisa, karena sikap pantang menyerah atau optimis dari seorang Rites inilah yang membuat dia bisa bangkit untuk membuktikan bahwa mimpi dari seorang yang tidak kaya bisa menjadi nyata kayak gitu. Jadi selagi kita masih muda, ya jangan ragu dan jangan takut untuk bermimpi. Karena bisa jadi mimpi-mimpi itu berawal dari lamunan kita dan mimpi itu berawal dari hal-hal yang tidak mengenakan. Oke, mungkin itu aja dari aku kisah inspiratif yang bisa aku ceritain ke kalian. Kalau kalian punya tambahan, kalian bisa langsung komen di kolom komentar aku. I'm so sorry for many mistakes. Thank you so much for watching. Bye bye. Assalamualaikum.